Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada yang tidak masuk hari ini. Saya absen dulu ya. Ridwan, Ricky, Anam, masuk semua ya. Nah, jika ada yang tidak masuk kayak minggu kemarin itu, jangan ditiru ya. Kita meniru contoh yang baik saja. Meniru yang masuk seperti Ridwan ini kan masuk di contoh ya. Kali ini mata pelajarannya yaitu fikih tentang pengurusan jenazah. Mungkin di sini ada yang sudah tahu apa itu jenazah, hukumnya gimana. Mungkin dari sebagian anak-anak sudah banyak yang tahu. Pertama saya akan menjelaskan sakaratul maut dulu, dari gejala sampai nanti ke pengurusan jenazah. Gejala saat mendekati kematian atau ketika manusia akan mengalami kematian disebut sakaratul maut. Nah, jadi saat nyawa sudah di tenggorokan itu namanya sakaratul maut, di mana manusia itu sudah mengalami dicabut nyawanya. Itu yang dinamakan sakaratul maut. Semua orang pasti mengalaminya, sebagaimana di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan, yang artinya semua yang bernyawa pasti akan mengalami mati. Dengan gejala seperti dinginnya ujung-ujung anggota badan, rasa lemah, kantuk dan kehilangan kesadaran. Itulah gejala-gejala ketika seseorang mengalami sakaratul maut. Dan hampir tidak dapat membedakan sesuatu dikarenakan kurangnya pasokan oksigen dan darah yang mencapai otak. Jadi ketika mengalami sakaratul maut itu, seseorang akan mengalami kesakitan yang sangat perih. Ia menjadi bingung dan berada dalam keadaan gangguan mental yang ditandai oleh ilusi, halusinasi, ketegangan otak, dan kegelisahan fisik. Dan menelan air liur menjadi lebih sulit, serta aktivitas bernafas lambat. Penurunan tekanan darah menyebabkan hilangnya kesadaran, yang mana seseorang merasa lelah dan kepayahan. Nah, dari situlah ketika seseorang mengalami tanda-tanda yang di atas ini, maka itu akan mengalami sakaratul maut. Sampai ada yang mengatakan bahwa sakaratul maut itu sangat sakit. Kemudian yaitu selanjutnya kepengurusan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah adalah membersihkan dan menyucikan tubuh mayat dari segala kotoran dan najis yang melekat di badannya. Jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki. Jenazah perempuan dimandikan oleh
perempuan kecuali suami istri atau muhrimnya. Nah, jadi ketika bukan muhrimnya, maka jenazah laki-laki itu harus dimandikan oleh orang laki-laki karena bukan muhrim. Sebaliknya, ketika jenazahnya perempuan, maka yang memandikan perempuan karena bukan muhrimnya, kecuali yang meninggal itu muhrim atau suami istri, maka boleh meskipun laki-laki yang memandikan perempuan, itu boleh. Yang selanjutnya yaitu mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diajarkan oleh agama Islam. Yang pertama yaitu kain yang digunakan hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh. Nah, jadi kain yang digunakan harus bersih, harus suci, dan menutupi seluruh tubuh. Tidak boleh ada yang bolong-bolong. Intinya semuanya itu harus menutupi auratnya. Yang kemudian yaitu kain kafan hendaklah berwarna putih. Nah, jadi kain kafannya ini harus berwarna putih, tidak boleh berwarna hitam, tidak boleh berwarna selain putih. Jadi harus putih. Yang ketiga yaitu jumlah kain kafan bagi laki-laki hendaklah 3 lapis. Nah, kain kafannya ini jika mayitnya itu laki-laki, maka hendaklah kain kafan tersebut harus 3 lapis. Itulah aturan di dalam Islam, harus 3 lapis. Sedangkan perempuan 5 lapis. Beda lagi dengan perempuan. Ketika mayitnya perempuan, maka yang digunakan kain kafannya 5 lapis. Tidak sama ya, karena laki-laki dan perempuan memang tidak sama. Terus yang keempat yaitu sebelum digunakan untuk membungkus, kain kafan hendaklah diberi wangi-wangian. Nah, sebelum membungkus mayit, kain kafan tersebut harus wangi, harus dikasih parfum atau wangi-wangian yang lain. Intinya harus wangi agar tidak bau. Dan selanjutnya yaitu mensolatkan jenazah. Islam sangat mengedepankan persaudaraan, sehingga sekalipun salah satu kerabat kita sudah meninggal dunia dan sudah dikuburkan, akan tetapi nilai persaudaraan itu masih bisa dirasakan. Di antaranya perintah agar orang-orang Islam yang masih hidup memohonkan ampun dan rahmat kepada Allah bagi yang telah meninggal dunia. Nah, jadi yang masih hidup itu memintakan ampun, mendoakan orang yang sudah mati, mendoakan agar diampuni segala dosa-dosanya, dan juga agar mengampuni kesalahannya. Karena hukum mengurus jenazah ini hukum fardhu kifayah. Jika tidak ada orang yang mengurus jenazah tersebut di daerah tersebut, maka semua orang di daerah tersebut akan mengalami dosa. Dan ketika ada salah satu dari daerah tersebut yang mengurus jenazah, maka yang lain gugur, tidak dosa. Intinya perwakilan gitu. Yang selanjutnya yaitu menguburkan jenazah. Sebelum proses penguburan, sebaiknya lubang kubur dipersiapkan terlebih dahulu
dengan kedalaman minimal 2 meter agar bau tubuh yang membusuk tidak tercium ke atas dan menjaga kehormatannya sebagai manusia. Selanjutnya, secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dilarikan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Nah, jadi dalamnya kuburan itu minimal harus 2 meter. Terus setelah itu secara perlahan jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Pelan-pelan untuk memasukkan ke dalam kubur, ditempatkan pada lubang lahat dengan dimiringkan ke arah kiblat. Jadi dimiringkan ke arah kiblat, tidak sembarang memiringkan jenazah, harus dimiringkan ke arah kiblat. Selanjutnya, tali pengikat jenazah bagian kepala dan kaki dibuka agar menyentuh tanah langsung. Selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu memandikan jenazah. Di sini yang pertama, memandikan jenazah yaitu meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Nah, jika ingin memandikan jenazah, maka kepalanya harus agak tinggi, lebih tinggi daripada kaki. Kemudian yang kedua yaitu yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Yang kedua yaitu yang memandikan harus memakai sarung tangan. Yang ketiga yaitu ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Jadi yang nomor 3, cara memandikan jenazah yaitu mengambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain yang basah agar auratnya tidak terlihat. Yang keempat yaitu setelah itu bersihkan giginya. Nah, yang nomor 4 ini membersihkan giginya mayit tersebut, membersihkan giginya mayit. Setelah itu lubang hidung dibersihkan juga, lubang hidungnya dibersihkan, terus lubang telinga juga dibersihkan, celah ketiaknya dibersihkan juga, terus celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Setelah itu membersihkan celah ketiaknya dan celah jari tangan dan kaki serta rambutnya juga dibersihkan. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, membersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang, itu harus dibersihkan juga. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar. Nah, jadi perutnya itu harus ditekan pelan-pelan agar yang di dalam semuanya keluar. Yang keenam yaitu siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Yang kemudian yang keenam yaitu siram atau basuh seluruh anggota dengan sabun agar tidak bau, agar harum. Yang ketujuh yaitu kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Nah, di sini setelah melakukan pembasuhan seluruh anggota dengan sabun, maka menyiramnya dengan air. Dengan niat masing-masing. Harus dengan niat masing-masing. Ketika mayitnya perempuan, maka niatnya juga dengan niat yang sudah dijelaskan, sudah niat dengan niat yang perempuan. Kalau laki-laki, maka niatnya harus dengan niat yang laki-laki.
Yang kedelapan yaitu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih. Siram dari sebelah kanan dan kiri masing-masing 3 kali. Yang selanjutnya yaitu mengiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Nah, itu mungkin dari sini apa yang sudah saya jelaskan dari tadi, mungkin ada yang ditanyakan, monggo ditanyakan. Nah, saya kasih tugas menghafal cara memandikan jenazah ini gimana. Kumpulkan minggu depan ya, setorkan minggu depan ke saya. Mungkin kalau sudah tidak ada yang mau menanya, saya akan tutup saja. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan alhamdulillah, dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.